kita lanjut. Aku tuh mau nunjukin sebenarnya. Ini aku kamarnya Marty, aku taruh tasku. Aku kan udah nunjukin ya bahwa bahasa Indonesia bahwa aku udah nunjukin kalau aku tuh udah siapin, nyalain lampu dulu, siapin apa namanya tas rumah sakit. Aku mau nunjukin ke kalian kalau di Jepang itu, sorry, wah ini yang paling pas nih. Kalau di Jepang itu bawanya apa aja gitu. Jadi waktu kehamilan masuk 8 bulan, aku udah dikasih kertas 30 minggu gitu loh kalau nggak salah deh. Dikasih kertas sama rumah sakit apa saja yang harus dibawa gitu. Yang paling wajib, perbedaannya dari sebelum aku hamil Marty dulu itu, karena sekarang pandemi jadi aku harus bawa masker sama bawa apa ya. Oh ya, lagi sekarang ini musim dingin kan. Waktu Marty lahir itu kan musim panas. Nah, sekarang musim dingin, jadi bawa bajunya itu, baju bayi itu ekstra luaran doang gitu. Itu aja sih. Sisanya semuanya sama. Nah, yang aku bawa itu, yang pertama aku nunjukin dulu makanannya. Nah, kenapa aku bawa makanan? Nanti ya, aku lihat ini. Ini makananku nih. Aku taruh di backpack aja. Aku punya satu tas lagi, tapi nggak tahu di mana ya. Ini pertama sandal di dalam rumah sakit. Ini sandalnya. Karena masuk rumah sakit harus ganti sandal. Kalau di Jepang kayak gitu budayanya. Nggak bisa bawa masuk sepatu kita tuh nggak, sepatu taruh nggak boleh pakai. Jadi sepatu luar sama sepatu dalam itu beda. Sama snack. Nah, aku tuh beli beberapa snack karena di rumah sakit itu agak jauh dia dari 7-Eleven kayak gitu-gitu deh. Terus di dalam rumah sakit itu nggak ada, di sekitarannya itu kayak nggak ada kayak toko-toko gitu. Dan satu lagi, Ken itu nggak boleh nggak boleh jenguk. Jadi Ken bisa datang pas aku lahiran doang. Setelah lahiran, udah Ken nggak boleh datang lagi sampai pulang. Gitu. Lalu kalau Ken mau datang bawa barang atau ada keperluan barang yang ketinggalan gitu, cuma ngasih ke perawatnya, nanti perawatnya ngambil, perawatnya ngasih ke aku. Dan perbedaannya lagi tuh sebelum pandemi, dulu aku dirawat setelah lahiran ya, mulai dari setelah lahiran itu 5 harian aku di rumah sakit. Jadi nanti dipotong, kalau seandainya aku dan bayi sehat, Mikey sehat, kita cuma 4 hari di rumah sakit. Jadi cuma nggak lama-lama ya. Tapi kita lihatlah nanti, semoga nggak lama. Karena waktu lahiran Marty itu aku hampir buat untuk lahirannya aja tuh hampir 2 hari plus lahiran. Jadi sekitar seminggu aku di rumah sakit waktu itu. Kita lihat nanti untuk kali ini gimana. Nah, ini semuanya makanan. Dan aku bawa 1 liter. Aku orangnya suka banyak minum ya. Dan di dalam rumah sakit itu cuma dijual, ada Jido Hambaiki kayak vending machine gitu. Dan botol airnya itu cuma segini doang gitu. Dan aku nggak suka, merek yang aku nggak suka gitu, nggak cocok sama lidahku. Dan mereka tuh menyediakan kayak ada termos gitu. Kita bisa masak sendiri, pemanas. Tapi aku kan pengen ya langsung minum air dingin kayak gitu ya. Ini buat persiapan buat pas lahirnya doang gitu. Jadi 1 Aquarius kayak Pocari Sweat gitu. Terus ini air biasa. Lanjut, ini tasnya udah kosong ya. Sama snack-snack yang aku beli. Oh ya, wajib kalau lahiran di sini wajib bawa straw sama botol air. Jadi pas kalau kita kehausan tinggal minum harus bawa sedotan. Terus yang aku bawa snack-snacknya itu di sini kayak Astor gitu, bukan ya Astor abal-abal lah, sama energi bar. Aku tuh energi bar yang paling cocok karena kalorinya oke, biar bisa bantu kita ada tenaga kan. Karena kalau udah apa sih namanya, udah kesakitan gitu, kontraksi, kalau semakin sering udah nggak bisa makan kan gitu. Jadi aku bawa ini energi bar sama ini juga energi bar lagi. Ini energi bar rasa ini ya, almond dan coklat gitu.
Kalau yang ini rasa apa ya? Keju ya. Oh, karamel. Ini karamel. Lalu ini soy cream. Ini apa ya? Pokoknya inilah. Ini enak-enak semua. Aku suka blueberry. Dan ada jelly biar langsung gitu ya. Sama ada jelly lagi. Dan aku bawa cocoa milk. Ini mah buat apa namanya, selesai cocoa aja di powder gitu, di kayak Milo gitu loh, kayak Milo. Selesai lahiran karena nggak bisa keluar kan, kalau pengen yang manis-manis tinggal minum gini gitu sih. Kalau biasanya sih sehari-hari aku nggak minum ya, ini mau buat ini doang, buat jaga-jaga. Takutnya Ken sibuk, soalnya kan Ken kerjanya jauh juga kan dari tempat aku tinggal. Ini palingan dia datang malam doang gitu. Terus dia harus tidur mati, harus kasih tidur mati, ya begitulah. Karena cuma kami berdua doang gitu. Nah sebenarnya kan adekku tuh mau datang, adekku yang bukan PNS ya. Aku punya satu adek bukan PNS, adekku yang cowok ya jatuhnya ya, mau kesini. Tapi kan karena pandemi kayak gini, terus apa, nggak ada yang ngurus kerjanya dia ya di sana di Flores. Jadi ya begitulah, nggak bisa ditinggalin pekerjaannya dia, bisnisnya dia. Jadi ya sudahlah, aku sama Ken aja. Nanti kalau pas aku lahiran, seandainya kalau malam hari, kalau nggak di Sabtu Minggu kan Marti kan nggak sekolah kan, berarti aku udah ngomong ke teman aku, Mita sama Sinta, kalau nggak nanti anak-anak lain, pokoknya aku udah jelasin sedetailnya. Mereka udah ambil video gimana ngurus Marti lah, kalau apa yang akan terjadi, yaitu amit-amit ya. Tapi semoga aku lahiran di siang hari supaya nggak merepotkan orang lain juga gitu ya. Tapi apapun itu ya, aku tahu pasti Tuhan kasih yang terbaik gitu. Dan ini anak kedua kan, jadi kayaknya kata dokter kok kamu nggak mungkin lama katanya gitu, palingan cepet. Karena waktu lahiran pertama kan lama banget, aku 32 jam loh di rumah sakit kesakitan gitu. Oh lanjut ya, aku buka, aduh kram, tunggu sebentar, bergerak. Aku buka koper dulu, aku mau nunjukin ke kalian barang apa aja yang dibawa. Nah, kalau di sini kalian nggak perlu bawa kayak diaper banyak-banyak buat baby, terus baju bayi banyak-banyak, itu enggak, karena semuanya disediain di rumah sakit. Pakai baju bayi, pakai baju rumah sakit, selimut rumah sakit, diapernya rumah sakit. Jadi kita cuma bawa baju untuk pas pulang aja. Pas bayi kita pulang, ganti baju sendiri, ya udah pulang gitu. Nah kalau maminya bawa baju sendiri ya. Tapi kalau untuk kayak habis lahiran, aku diprediksi lahiran normal kan. Nah habis lahiran normal kan kalau kita masih ada apa, flek bagian bawah itu kan banyak darah yang keluar kan gitu. Nah habis itu mereka sediain juga gitu, dan mereka jual juga, dan harganya pun tidak jauh beda sama di luar gitu. Jadi aku cuma mereka jual apa sih namanya, napkin yang panjang gitu, Softex yang panjang. Ya udah nanti pakai dari punya rumah sakit aja, pengalaman kemarin, karena nggak beda jauh juga bayarnya gitu. Nah sini deh, saya tunjukin ya. Jadi ini barangnya aku, wajib disuruh bawa tisu, ini wajib tisu sendiri, terus masker buat 1 minggu ya, tapi aku langsung beli yang 50, ini 50 lembar, ini isi di dalam. Terus disuruh bawa napkin yang buat malam hari, jadi yang panjang. Aku bawa 1 box, aku masih punya lagi, tapi untuk sementara bawa 1 ini dulu. Terus ini ada buat lap tangan ya, sanitizer yang bentuk lap-lap gitu. Dan aku bawa kayak daster gitu ya, daster sama ini dasternya kan you can see. Terus ini t-shirt supaya pas lahiran, jadi kalau aku masuk rumah sakit aku gantinya ini, karena dalam rumah sakit itu hangat, dia punya pemanas. Terus kain bali penting sekali ya, ini sangat membantu aku kalau pakai kain bali nih.
Lanjut, nah disuruh sama mereka pas aku sudah, jadi kan kalau kita masih pembukaan kayak 2 belum pembukaan lengkap, wajib cuma tinggal di kamar. Ini pengalaman aku di klinik aku ya, tinggal di kamar, nggak boleh keluar dari kamar. Lu mau sakit mau apa jungkir balik di dalam kamar gitu, nggak boleh keluar. Nanti kalau udah pembukaan 10, kita dipindahin, suruh pindah ke ruangan ini bersalin. Nah ruangan bersalinnya mereka itu udah pembukaan 10, disuruhlah siapin 1 kantong gini, isinya itu ada towel 3 lembar, terus sama celana dalam. Nah aku mau nunjukin, aku nggak tahu deh, aku kalau di Indonesia perasaan zaman dulu nggak ada ya. Ini celana dalamnya, sorry ya buat yang nonton cowok, ini buat informasi aja. Jadi celana dalam ini buat celana dalam orang melahirkan. Jadi ini bisa dibuka bawahnya ini. Aduh, ini kayak, aduh. Ini celana dalam buat aku nih kegedean ya, tapi ya adanya ini kayaknya ukuran M kalau nggak salah deh. Jadi ada bisa di bawahnya nih, bisa dibuka gitu loh. Kalau buat anda yang cowok-cowok, ini buat ini ya, informasi aja. Buat cewek-cewek ya, ini mungkin juga sekarang udah ada di Indonesia, aku nggak tahu. Jadi bisa dibuka kayak gini. Ini sangat bagus biar kaki kita kalau nggak bisa angkat kan bisa lurus doang gitu, tinggal dimasukin kan, shoot gitu ya. Udah kayak promo celana dalam aja ya. Itu yang penting. Aku juga udah ingetin Ken, kalau saya dia ada di rumah sakit, ini harus dikasih ke perawatnya gitu. Jadi aku udah siapin. Lanjut, kalau bajunya Mikey itu, ini karena musim dingin aku bawa selimut. Kalau newborn kan nggak ada ya baju kayak jaket buat newborn ya, aku nggak ketemu di sini. Jadi kayak ada kayak pembungkus gitu loh. Ini buat musim dingin. Ini punyanya Marty dulu nih. Aku beli di Uniqlo. Udah, terus sama baju tidur aku 3 pasang. Aku bawa 4 pasang baju tidur. Selain baju pas nanti sebelum melahirkan itu, aku bawa baju yang ada, disuruh bawa yang ada kancing depan gitu kan. Jadi udah aku siapin. Lanjut sama alat-alat buat mandi, kecantikan itu bawa sendiri. Sampo sama conditioner itu disediain, sampo, sabun, conditioner disediain. Tapi sisanya kalau sikat gigi, perawatan wajah gitu, suruh bawa sendiri ya. Sisir juga bawa sendiri. Hair dryer ada di rumah sakit. Nah ini bagian sebelahnya, ini sih nggak banyak ya. Terus oh ya, towel itu harus bawa 5. Jadi 3 aku udah masukin, 2 aku taruh di luar. Aku nggak ngerti ya buat apa, aku nggak ngerti juga. Nah ini pakaian aku bawa daleman, ekstra daleman, sama baju tidur semuanya udah aku masukin sini sama towel. Ini buat ini ya, pad buat menyusui. Buat menyusui kalau ASI kita kebanyakan, tapi aku nggak tahu, aku cuma bawa 1 pasang doang. Kalau butuh bawa handuk. Ini baju buat pulang. Ini BH. Aku kasih sabun biar wangi ya. Karena aku merasa bau ya ini. Terus ini jaket buat di rumah sakit, buat tidur atau buat apa gitu di rumah sakit. Nanti kan kalau dari sini ke rumah sakit kan bawa ini kan, bawa pakai jaket juga kan. Nah ini semuanya perlengkapannya Mikey. Jadi perlengkapannya Mikey itu yang aku bawa. Disuruh yang wajib dibawa itu kayak kain lap gini kecil kayak gini, kayak kasa ya. Suruh bawa 5 lembar. Aku bawa ekstra 1, 6 lembar. Ini nggak pernah dipakai, dulu dikasih sama mertua. Terus aku bawa diaper 3. Sebenarnya sih bawa 1 tapi aku takut ada apa-apa, jadi aku bawa 3 diaper. Diaper newborn, kaos kaki. Aku bawa kaos kaki ekstra 3. Nggak tahu yang mana yang cocok. Anaknya kegedean, kekecilan, lahirnya gimana. Jadi kalau ini agak sampai di atas lutut, terus ini imut-imut gitu, terus ini setengah lutut. Terus ada sarung tangan. Ini nggak kepake dulu sama Marty. Sarung tangan sama topi. Topinya Mikey. Ini topinya Marty nih. Karena musim dingin sekarang ya. Dulu Marty lahir musim panas, jadi kita nggak ribet. Musim dingin, aduh aku bingung juga. Nah,
Ini daleman satu. Ini buat newborn sih. Terus daleman 2, lihat kan udah mulai besar kan, karena nggak ada di atas ini yang lengan panjang gitu. Aku nggak punya yang kecil, kayaknya nggak ada, nggak nemu. Ini yang paling kecil, daleman 2. Terus ini yang buat luarannya. Terus nanti kalau masih kurang pakai kain ini. Kain ini sih tipis ya, tipis. Terus kan tadi aku udah nunjukin yang ini kan aman pas pulangnya doang. Dan kan nanti Ken jemput pakai mobil, jadi langsung naik mobil. Di luarnya cuma beberapa menit doang kan pas kita meluncur ke mobil. Oh ya, terus kalau mau pulang gitu Ken nggak bisa masuk ke rumah sakit juga, jadi Ken tuh tunggu di luar, gengs. Tunggu di luar, aku dianterin sama perawatnya, dianterin bawa barangku gitu. Udah, jadi nggak boleh masuk ke rumah sakit. Dan sekarang pun gitu, aku kontrol pun sampai saat itu Ken nggak pernah masuk langsung lihat hasil USG gitu, nggak bisa. Jadi Marty masuk karena nggak ada yang jagain Marty. Kalau jadwal kontrolku pas jatuhnya, aku nggak bisa nganter Marty nggak ke sekolah gitu, aku perginya hari Sabtu. Ya gitu deh, akhirnya Marty aku bawa, cuma Marty doang, sisanya sih nggak bisa ya gitu gengs. Jadi ya seperti itu teman-teman. Sama oh ya, aku bawa kaos kaki juga, kaos kaki karena sekarang musim dingin. Apalagi ya, itu aja. Oh ya, sama disuruh bawa buku maternity, buku kontrol tuh loh, Boshitecho, ibu dan anak. Jadi perkembangan kita pertama kali hamil sampai sekarang, bawa itu sama identity kita ya, kartu identitas. Terus duitnya rumah sakit kan Jepang itu dia nanggung buat kalau yang gratis itu kalau nggak salah berapa juta ya? Ih lupa gue, 30 apa 40 juta gitu, 40 juta rupiah ya, 40 sampai 50 juta rupiah, aku lupa deh. Ntar aku tulis ya di sini yang ditanggung sama negara gitu. Nah kalau pada saat operasi, contoh aku bayiku di vakum, kalau nggak dapat ekstra obat, mereka itu ada poin-poinnya gitu loh. Jadi kalau kamu sampai di sini basic nggak pakai apa-apa gitu, ada poinnya. Maksudnya kamu nggak butuh perawatan yang ekstra kayak operasi. Nah aku kemarin tuh karena vakum dan agak lama, 32 jam di rumah sakit. Terus jadi uang pemerintah itu kurang, uang dari pemerintah itu kurang. Jadi aku disuruh ekstra bayar gitu. Waktu Marty ekstra bayar 5-6 juta gitu. Sisanya, jadi mereka tuh tanggung cuma untuk lahir normal kalau nggak salah ya, karena aku belum pernah operasi juga. Nah teman aku, bos aku dulu pernah dioperasi kan, sampai masuk ke ICU, aduh kasihan banget, sampai intubasi segala macam. Dia itu katanya bayar 30 juta, nombok 30 juta gitu. Menurut kalian murah apa mahal? Kalau menurut aku sih itu masih murah ya. Kalau kalian ikut asuransi, kalian nombok 30 juta tapi uang dari asuransi kan turun kan. Jadi menurut aku masih murah. Nah aku tuh kemarin juga gitu, karena aku nombok 5 juta, karena aku punya ekstra asuransi di luar asuransi negara yang wajib aku ikut. Jadi duitnya balik, jadi jatuhnya 0 rupiah, aku nggak bayar gitu, karena ditanggung sama asuransiku. Seperti itu gengs. Semoga menambah informasi buat kalian juga, atau mungkin kalian yang lagi hamil atau yang lagi siap-siap mau lahiran, atau yang lagi berencana untuk hamil atau punya anak gitu, atau mungkin ada keluarga kalian mungkin. Oh ya, jadi posisi tempat tidurnya Marty ini kan awalnya tuh di sini kan, kita ubah ke sini karena kan 2-3 hari yang lalu itu turun salju, dingin banget kamar ini gitu. Sekarang kamarnya aku nggak pakai pemanas ya, 17 derajat. Jadi kita pindahin ke sini, lumayan hangat loh. Sekarang kita pakai 2 pemanas ya, karena di Jepang maksudku apartemenku tuh nggak ada sentral pemanas gitu, nggak ada.
Ini di luar nih kayak gini nih, anginnya kenceng loh. Kalian lihat kan cuacanya ya mendung sih, tapi anginnya kenceng, dingin loh di luar sekarang. Gitu. Nanti papanya Marty, Ken nanti bobo di sini, tidur sini. Kita pindahin futong ke sini, kasur. Aku sama Mikey di kamar depan. Ini alat-alatnya Marty. Marty tidurnya masih nggak pakai bantal ya. Ini jaket kalau buat tidur, sama selimutnya dia. Simple sih kalau Marty. Nah, di sini ada humidifier karena Marty masih waktu itu dia batuk-batuk ya, kita pakai. Sekarang sih udah nggak pakai. Ada vakum kecil buat di mobil. Ini kipas angin. Udah gitu deh. Ini masker aku. Ini eco bag. Sama backpacknya Marty kalau jalan-jalan kita. Oh ya gengs, jangan kaget ya, ini jaketku mau digantung, baru habis dicuci. Jadi ini tempat tidurnya Mikey sama kasur yang kita beli. Kasurnya masih di bawah, belum aku pasangin ini ya, pasangin spray. Ntar pas udah mendekati lahiran aja baru dipindahin ke kamar kami gitu, kamar aku sama Ken yang sekarang lagi dipakai. Jadi sementara taruh barang mainannya Marty kalau main gitulah namanya anak-anak ya, nggak tahu diri, kesana kemari berantakan. Terus ini apa sih namanya, kursi buat di mobil ya, kursi bayi yang dulu dipakai sama Marty dikasih buat Mikey gitu. Jadi Marty pakai yang umur lebih gede, buat setahun sampai berapa ya, 8 tahun kalau nggak salah, 1 sampai 8 tahun. Kalau yang ini sampai 4 tahun bisanya, dari newborn sampai 4 tahun gitu.